Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmaudina Salsabila, kelas 3B, Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menerangkan tentang penyebaran, penanganan, dan cara mengatasi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruangan yang tertutup, yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik juga, atau kontak langsung dengan droplet atau dahak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada gejala virus corona atau gejala COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, ada batuk kering, dan yang ketiga, sesak nafas. Lalu, ada beberapa gejala lain juga yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun ya lebih jarang ditemukan, yaitu yang pertama ada diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam pada kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Nah, kondisi ini disebut kondisi happy hypoxia. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Takutnya di rumah sakit kan sudah ada yang terkena virus. Nah, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter ataupun perawat ataupun di telepon ya, ataupun aplikasi yang lainnya mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Yang selanjutnya yaitu penyebab virus corona atau penyebab COVID-19. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Diagnosis virus corona atau diagnosis COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19 ini, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada rapid test. Nah, rapid test ini untuk mendeteksi antibodi kita, antibodi yang diproduksi oleh tubuh melawan virus corona. Nah, lalu yang kedua, swab test. Nah, swab test ini untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Nah, yang ketiga ada CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, hasil rapid test COVID-19 positif. Bila positif, kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Nah, sebaliknya, bila hasil rapid test COVID-19 negatif, belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Yang selanjutnya yaitu ada komplikasi virus corona. Nah, komplikasi virus corona pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu yang pertama pneumonia atau infeksi paru-paru.
Yang kedua yaitu infeksi sekunder pada organ lain. Lalu yang selanjutnya ada gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, dan bahkan sampai kematian. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada pencegahan coronavirus atau COVID-19. Yang pertama yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Nah, yang kedua yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah hari raya atau ibadah yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Lalu yang selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Nah, lalu yang selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Lalu yang selanjutnya yaitu tutup mulut dengan hidung dengan tisu ataupun dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Sekian penjelasan dari saya tentang cara pencegahan, penanganan, dan cara mengatasi COVID-19. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun ada yang kurang atau yang lebih bisa dikoreksi. Mohon maaf sebelumnya. Yang selanjutnya itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.